Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah doa malam. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, berdoa bersama-sama. Hari ini dengan saya Ibu Yusi akan membawa puji-pujian dan juga Saudara Adi dan juga Bapak Julius, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Robi. Mari kita siapkan hati kita dengan memujikan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur, hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena diberikan putranya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian semua, sambil musik tetap mengalun indah, mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita boleh menutup mata kita sambil kita mengingat kebaikan Tuhan di dalam diri kita. Bapa di dalam surga, selamat malam Tuhan. Terima kasih untuk malam hari yang indah ini Tuhan. Kau memberikan kepada kami seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya, Surabaya di tempat ini. Kau memberikan kasih karunia serta damai sejahtera bagi seluruh jemaat kami Tuhan, yang pada malam hari ini mendengarkan, bersekutu bersama-sama dengan kami, memuji memuliakan nama-Mu. Kami datang Tuhan pada malam hari ini dengan segenap hati kami, dengan segala kerinduan kami. Layakan dan sucikan kami Bapa, untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu. Dalam malam hari ini, kami siap memuji memuliakan-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu, bahkan terlebih kami siap berdoa bagi kami, bagi jemaat kami, bagi bangsa kami, dan bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Dengan hati bersyukur, hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena diberikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur, mari kita akan masuk dalam doa. Bapa di surga, kami menyerahkan waktu kami yang singkat ini kepada Engkau. Kiranya Engkau berkenan memimpin kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada pada saat ini. Kami menyerahkan hamba-Mu yang hina ini Tuhan, yang terbatas, untuk dipakai oleh Engkau untuk menyelamatkan, untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang akan bekerja di dalam setiap hati kami. Anugerah-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Tolonglah supaya kami boleh faham dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari kita akan bersama-sama membuka bagian kitab kita pada malam hari ini. Saya mengambilnya dari kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Ini adalah salah satu perkataan Tuhan kepada Musa. Waktu itu usia Musa 80 tahun, dia hidup di padang gurun, dia hidup sebagai pengembala. Inilah perkataan Tuhan kepada Musa. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tentu faham dengan satu istilah yang dinamakan zona nyaman atau comfort zone. Istilah yang tidak lazim lagi dalam kehidupan kita. Comfort zone atau zona nyaman adalah sebuah zona atau wilayah di mana hidup kita merasa nyaman di sana. Tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan. Segala sesuatunya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namanya aja sudah zona nyaman. Namun saudaraku, ketika zona ini bergeser sedikit saja, berubah sedikit saja, kita sudah akan merasakan ketidaknyamanan di sana. Suatu hari rekan kerja saya yang sama-sama satu kantor dengan saya, dia datang ke ruangan kerja saya, lantas dia sharing dengan saya. Dia mengatakan begini, Pak Robi, aku tadi dipanggil bos. Bulan depan aku akan dipindah ke bagian yang lain. Bagus kalau begitu. Engkau bisa mulai
mengerjakan sesuatu yang baru dan belajar yang baru. Tetapi dia mengatakan apa? Enggak Pak Robi, aku akan merasa tidak nyaman. Karena aku sudah bekerja di bagian ini lebih dari 5 tahun. Aku sudah mengerti sistem yang aku harus kerjakan. Aku sudah tahu dengan orang-orang yang menjalankan sistem ini. Aku sudah bekerja sama dengan baik dengan mereka. Kalau aku dipindah ke tempat yang lain, tentu saja aku harus beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Aku harus memimpin orang-orang yang baru. Ini adalah suasana yang tidak nyaman Pak Robi. Ya dicoba sajalah. Siapa tahu itu adalah hal yang baik untuk Bapak. Pak Robi, kalau suatu saat aku tidak nyaman lagi dan tidak bisa, pasti aku akan mengundurkan diri. Aku akan minta resign karena aku sudah tidak nyaman lagi di sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suasana nyaman akan berubah mendadak menjadi tidak nyaman ketika ada pergeseran. Inilah yang terjadi dengan diri Musa pada saat itu. Dia berbantah-bantahan dengan Tuhan. 40 tahun yang lalu, Musa adalah pangeran Mesir. Namun, sekalipun dia seorang pangeran Mesir, dia paham betul bahwa darahnya adalah darah orang Yahudi. Dia setiap hari melihat sebuah pemandangan di mana bangsanya orang-orang Yahudi dijajah, diruda paksa, dipaksa untuk bekerja dengan keras, dicambuk, dipukul. Dia tidak terima itu. Suatu ketika dia melihat pertengkaran antara orang Mesir dan orang Yahudi, dan dia melihat dengan mata kepala sendiri, orang Mesir itu memukul orang Yahudi. Musa tidak terima itu. Dia menjadi pahlawan, dia datangi orang Mesir itu, dia pukul sampai mati. Dia tanam di dalam pasir. Celakanya, kejadian itu ternyata dilihat oleh sebagian orang. Dari telinga ke telinga, sampailah kejadian ini ke Firaun. Yang membuat Firaun menjadi marah. Membuat Firaun mencari Musa. Dan membuat Firaun ingin membunuh Musa. Ketika itulah Musa lari dan keluar dari tanah Mesir. Dia lari sejauh-jauhnya. Sampai akhirnya dia menemukan tanah Midian. Tetapi tidak berhenti sampai di sana. Sesampainya di tanah Midian, dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia lontang-lantung. Dia tidak punya tempat tinggal. Dia tidak tahu harus tinggal di mana. Dia tidak punya pekerjaan. Dia tidak tahu harus mendapatkan pekerjaan di mana. Sampai pada akhirnya dia mengenal seorang yang bernama Yitro. Dia diberi pekerjaan, dia diberi tempat tinggal. Nyamanlah hidup Musa di sana. Dia bekerja sebagai penggembala, dia bekerja sebagai peternak. Hidupnya tiap hari adalah menggembalakan domba-domba. Setiap hari dia memandikan domba-domba. Setiap hari dia memberikan makan domba-domba di sana. Sungguh nyaman. Itu 40 tahun yang lalu. Sampai tiba-tiba Tuhan datang kepada dia dan memberikan sebuah perintah. Pergilah, aku mengutus engkau ke Firaun untuk umatku orang Israel dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Musa berbantah-bantahan dengan Tuhan. Musa merasa tidak nyaman di sini. Dia mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Sehingga aku mendapatkan perintah untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan menjawab, ya Tuhan, kalau aku menemukan orang Israel di sana,
Dan mereka bertanya kepadaku tentang namamu. Bagaimana aku harus menjawab? Tuhan menjawab kepada Musa. Oh Tuhan, kalau sampai orang Israel bertanya kepadaku, siapa yang mengutus engkau? Siapa nenek moyangmu? Lagi-lagi Tuhan menjelaskan kepada Musa. Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun aku tidak pandai bicara. Aku ini berat mulut Tuhan. Aku berat lidah. Masuk akal saudaraku. Sebagai seorang nabi, tentunya Musa harus pandai bicara. Karena dia adalah penyambung lidah Tuhan. Tuhan, utuslah kiranya siapapun juga. Jangan aku Tuhan. Musa berbantah-bantahan dengan Tuhan. Sebenarnya poinnya apapun argumentasi yang disampaikan oleh Musa, intinya adalah dia tidak ingin zona nyamannya dibongkar oleh Tuhan. Dia merasa tidak nyaman. Saya kira ini adalah hal yang normal bagi seorang manusia. Ketika zona nyamannya mulai terbongkar, maka dia udah mulai terusik. Begitu juga dengan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, zona nyaman adalah kamar yang begitu menyenangkan bagi hidup kita. Tetapi mungkin bisa menjadi tempat yang meninabubukan iman kita. Membahayakan iman kita. Kenapa saudaraku? Yang pertama zona nyaman dapat membuat kita tidak peka terhadap kehendak Allah. 40 tahun yang lalu ketika menjadi gembala, tentu saja Musa ingin kehidupannya dihabiskan dan pensiun sebagai seorang gembala. Di sini ternyata Musa lupa. Untuk apa dia diciptakan oleh Tuhan dan hadir di dalam dunia ini? Musa lupa. Untuk apa dia diselamatkan Tuhan dengan cara yang unik? Ketika Firaun memberikan perintah untuk membuang bayi laki-laki keturunan Yahudi ke Sungai Nil, ketika itu Musa diselamatkan Tuhan dengan cara yang unik. Kakak perempuannya yang bernama Miriam meletakkan dia di sebuah keranjang, lantas menaruhnya di Sungai Nil. Ketika tangisan bayi itu terdengar oleh putri Firaun yang sedang berada di pinggiran Sungai Nil, dia tertarik. Dia memungut keranjang itu, dia mengambil bayi itu, dan dia mengangkatnya menjadi anak angkat. Jadilah Musa pangeran Mesir. Tidak pernah terjadi di dalam sejarah orang Israel jadi pangeran Mesir, kecuali Musa. Inilah problem yang dihadapi Musa. Dia mulai tidak connect dengan Tuhan, dia lupa diciptakan oleh Tuhan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Paulus pernah mengingatkan hal ini kepada jemaat-jemaat yang ada di Kolose. Di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-16. Kolose pasal 1 ayat yang ke-16. Paulus mengatakan demikian. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Perhatikan kalimat yang terakhir ini. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudaraku, segala sesuatu itu berarti di dalamnya termasuk saya dan saudara. Artinya kita diciptakan oleh Tuhan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan bukan untuk diri kita sendiri.
Kita diciptakan oleh Tuhan bukan untuk orang lain. Kita diciptakan oleh Tuhan bukan untuk hobi kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bukan hanya sekedar produk dari hasil perkawinan papa dan mama kita, tetapi ada tangan Tuhan yang menentukan kita menjadi anak dari papa dan mama kita. Saudaraku, pernahkah kita connect kepada Tuhan? Kenapa Tuhan aku menjadi seorang bisnismen yang berhasil? Kenapa Tuhan aku menjadi seorang dokter? Aku menjadi seorang pengacara. Aku menjadi polisi. Aku menjadi pengusaha. Aku menjadi pegawai negeri. Pernahkah kita connect dengan Tuhan? Jangan-jangan zona nyaman kita sudah membuat kita lupa kalau kita dicipta Tuhan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Hati-hati saudaraku, karena zona nyaman akan mematikan iman saudara dan iman saya. Yang kedua saudaraku, zona nyaman membuat kita tidak peka akan kebutuhan sesama kita. Bayangkan saja kalau kita hidup berada di dalam zona nyaman. Semuanya sudah bisa terprediksi. Kebutuhan kita tiap bulan ada, mau beli apa kita ada, mau dibeli di mana kita tahu tempatnya. Pendidikan anak-anak kita sudah teratur. Sekolah SMA di mana, nanti kamu mau kuliah di mana. Bisnis kita lancar tanpa ada hambatan. Deposito kita terus bertambah. Tabungan kita menumpuk. Akhirnya apa saudara? Hidup kita hanya berputar-putar dalam diri kita saja. Di dalam bisnis kita, di dalam keluarga kita, dan bahkan di dalam kesehatan kita. Sampai kita tidak mampu lagi mendengar erangan orang yang ada di luar rumah tangga kita. Di luar gereja kita. Ada begitu banyak orang-orang yang hidup dalam kefrustasian yang hebat. Hidup dalam kegelapan. Hidup dalam kekurangan. Kita tidak tahu. Karena kita sudah merasa nyaman di zona nyaman kita. Kita sudah tidak memiliki kepekaan lagi terhadap kebutuhan sesama kita. 40 tahun yang lalu Musa sebagai gembala yakin. Saya yakin. Sebagai orang Yahudi. Musa akan terus bersyukur kepada Tuhan. Musa terus berdoa kepada Tuhan. Dan bahkan saya yakin Musa pasti mendidik istri dan anak-anaknya untuk beribadah kepada Tuhan. 40 tahun yang lalu Musa menjadi saksi mata ketika orang-orang Israel sebangsanya dijajah oleh orang-orang Mesir. Itu 40 tahun yang lalu. Tetapi sekarang ketika bangsa Yahudi menjerit kepada Tuhan melalui doanya. Tuhan tahu. Tetapi Musa tidak. Ketika orang-orang Yahudi menjerit kepada Tuhan karena siksaan. Tuhan mengerti itu. Musa cuek. Musa acuh. Dia tidak peduli dengan sesamanya. Zona nyaman itu telah mematikan kepekaan dia terhadap rintihan sesamanya. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, itu bukan maksud Tuhan untuk mematikan iman kita, mematikan rasa kita terhadap sesama kita. Saya bersyukur kepada Tuhan karena gereja ini memiliki gerakan untuk menjawab perintah Tuhan. Gereja ini membagikan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi jemaat-jemaat kita yang membutuhkan. Saya bersyukur untuk itu. Sekalipun gereja kita tidak gereja yang besar, bukan gereja yang kaya, tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menolong sesama kita yang membutuhkan. Di masa pandemi ini, ada begitu banyak jemaat kita yang kehilangan pekerjaan. Ada begitu banyak jemaat kita yang kekurangan penghasilan
karena banyaknya usaha-usaha yang ditutup. Disinilah kita hadir untuk memperhatikan sesama kita, untuk memberikan pertolongan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam pekerjaan saya ada di dalam ruangan yang tersendiri. Ada meja yang sangat besar di sana tempat saya bekerja. Ada laptop sebagai penunjang saya untuk saya mengerjakan pekerjaan saya dengan baik. Sungguh nyaman sekali. Ada suasana yang tenang di sana. Kadang saya juga bisa mendengarkan musik yang sangat indah untuk merefresh pikiran saya yang lagi penat. AC yang begitu dingin juga menyejukkan suasana ruangan saya. Tepat di belakang meja, di belakang kursi saya, itu ada jendela besar yang terbuat dari kaca. Sehingga saya dengan jelas dapat melihat aktivitas yang ada di balik jendela itu. Ketika itu musim hujan sudah turun. Saya melihat ada beberapa tenaga kerja yang tetap bekerja di bawah guyuran hujan yang sangat deras. Dan bahkan sekali-sekali petir ada menyambar di sana. Tetapi mereka tetap melaksanakan tugas mereka. Mereka tidak peduli dengan kesehatan mereka. Mereka tidak peduli dengan bahaya yang akan menimpa mereka. Karena ini adalah tugas yang tetap mereka harus kerjakan untuk membersihkan saluran-saluran yang tersumbat akibat sampah yang berserakan. Saya melihat dari kejauhan, saya bayangkan begitu capeknya mereka. Dan tentu saja mereka pasti kedinginan. Tidak ada apa-apa yang dapat saya berikan pada saat itu. Lantas saya membuat kopi, saya mengambil payung, saya keluar dari ruangan saya menghampiri mereka. Saya mengatakan, "Bapak-bapak, ayo kita istirahat sebentar, kita minum kopi." Lantas sekelompok orang yang sedang bekerja ini, dia mulai berteduh. Dia mengambil lap seadanya untuk membersihkan rambut, membersihkan muka yang basah kuyup. Salah seorang dari antara mereka mengatakan, "Pak, tadi di antara kami itu ada yang mengatakan, seandainya ada teh, seandainya ada kopi, itu pasti akan membantu kita untuk memberikan kehangatan di dalam tubuh kita yang kedinginan ini." Ternyata Bapak datang, kasih kami kopi. Dalam hati saya mengatakan, "Ya Tuhan, Engkau begitu mengasihi mereka Tuhan. Sehingga Engkau mengutus aku untuk membawa kopi bagi mereka." Sambil minum kopi, saya melihat ada begitu keceriaan di dalam wajah mereka. Saya ikut gembira melihat itu. Saya ikut sukacita melihat itu. Saya yakin bukan karena secangkir kopi, tetapi karena ada perhatian, ada kebaikan yang mereka terima. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita keluar dari zona nyaman kita. Bagikan apa yang sudah Tuhan titipkan kepada kita. Kepandaianmu, bakatmu, uangmu, dan bahkan kebaikanmu. Agar nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu singkat. Suara hamba-Mu telah selesai disampaikan, tetapi kami percaya bahwa karya Tuhan tidak akan pernah berakhir di dalam hidup kami. Terimalah syukur kami Tuhan yang sudah kami panjatkan kepadamu. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Robi. Mari sama-sama kita belajar tidak hanya hidup di dalam zona yang nyaman, tetapi kita mau sama-sama belajar untuk di dalam kondisi apapun juga kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan berdoa bersama-sama
mendoakan jemaat kita, mendoakan gereja kita, mendoakan hamba-hamba Tuhan kita, dan tak lupa kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita akan naikkan pujian, Ku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Kami mau bersyukur Tuhan. Bersyukur ya Yesus Tuhan. Buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Yang pertama, kita berdoa untuk jemaat kita. Jemaat kita yang dalam kondisi lemah tubuh. Kita mengingat jemaat-jemaat kita yang sudah lanjut usia, atau Bapak Ibu Saudara mengingat ada jemaat kita yang dalam kondisi sakit, lemah tubuh. Mari kita sama-sama mendoakan mereka. Bapa di surga, pada malam hari ini Tuhan, kami teringat dengan jemaat kami yang dalam kondisi sakit, dalam kondisi lemah tubuh. Kami mengingat Tuhan untuk Ibu Ance dan juga Bapak Harimoniaga. Tuhan memberikan selalu kesehatan untuk anak-anak-Mu berdua ini Tuhan. Terlebih untuk Bapak Hari. Walaupun Bapak Hari kakinya sudah tidak bisa berjalan, tetapi Tuhan tetap boleh menolong. Memberikan iman percaya kepada mereka berdua, sehingga mereka tetap beriman berharap kepada Kristus. Kita juga berdoa untuk Ibu Vanigo. Kami berdoa Tuhan untuk Oma Fani ini. Oma Fani juga tidak bisa berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan boleh memberkati Oma Fani di dalam rumah. Dia tetap bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga teringat dengan Oma Marta Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Oma Marta di dalam usianya yang lanjut. Tuhan tambahkan iman percaya kepada Tuhan. Tuhan tambahkan sukacita yang daripada Tuhan. Kami juga teringat dengan Ibu Tumini yang lama juga tidak bisa hadir ke gereja karena mata yang kurang baik dalam penglihatan. Tuhan kiranya boleh menolong Ibu Tumini dimanapun beliau berada. Tuhan memberkati, menguduskan dan menyucikannya,
sehingga boleh bersama-sama dengan kami beribadah. Kami juga berdoa untuk Pak Freddy Gomez, Tuhan juga memberikan kekuatan di dalam kondisi tubuhnya Tuhan. Memberikan sukacita selalu di dalam hidupnya bersama keluarga besarnya, memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga teringat Tuhan dengan Ibu Mur, kiranya Tuhan juga memberkati Ibu Mur di dalam segala keterbatasannya. Tuhan menolong beliau. Kami juga berdoa Bapa untuk Bapak Gunawan, kami berdoa untuk Bapak Supardi, menyerahkan mereka berdua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati Pak Gun dan juga Pak Supardi dalam tangan Tuhan, memelihara selalu di dalam masa tuanya, di dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Sukardi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga melawat Pak Sukardi di dalam hari-harinya Tuhan, yang masih berkendara jauh, kiranya Tuhan juga memberkati beliau. Kami juga teringat Tuhan dengan anak-anak Tuhan yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan boleh memberkati anak-anak Tuhan yang dalam kondisi sakit dan lemah tubuh, serta dalam kondisi yang lanjut usia. Kami juga teringat Ibu Thomas, Bapak dan Ibu Wikitono, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Ini seru dan doa kami berdoa. Amin. Masih semangat Bapak Ibu Saudara sekalian? Luar biasa. Amin. Di sebelah kanan kiri saya ada Saudara Adi dan juga Bapak Julius. Apa kabar Pak Adi? Luar biasa, puji Tuhan baik. Masih semangat ya Pak? Masih semangat. Di tengah pandemi ini tetap semangat? Haleluya. Luar biasa. Pak Julius tetap semangat Pak? Semangat setiap hari. Tetap semangat ya. Siapapun kita semua Bapak Ibu, kita semua tetap semangat. Sambil berkata yes, yes, yes gitu ya. Puji nama Tuhan, kita akan lanjutkan kembali doa kita. Kita akan pujikan pujian seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami Tuhan, demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau
lanjut berdoa. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa untuk pemerintahan kita Indonesia. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapa. Kiranya Tuhan boleh mengurapi bangsa dan negara kami ini, bangsa Indonesia. Yang kemarin tanggal 17 Agustus Tuhan, kami sudah merayakan 75 tahun bangsa kami ini merdeka. Kami mengucap syukur Tuhan berkat jasa para pahlawan kami terdahulu yang gugur di dalam medan perang. Bangsa ini sekarang boleh merdeka. Biarlah Tuhan bangsa ini satu dengan yang lainnya boleh saling menghormati, boleh saling menghargai. Kami percaya Tuhan, Engkau pakai Indonesia menjadi bangsa kesayangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, pemerintahan bangsa Indonesia. Berdoa untuk Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya. Tuhan memberkati supaya Tuhan berikan roh hikmat untuk bisa memimpin bangsa ini dengan baik, memperhatikan bangsa ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan warga-warga kami Indonesia, baik yang ada di pelosok-pelosok Tuhan, yang masih dalam masa kekurangan, yang masih tidak bisa menikmati makan dan minum yang layak. Kiranya Tuhan menolong mereka semua, dimanapun mereka berada. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan warga kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah Indonesia ini jauh dari celaka dan mara bahaya, kejahatan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa ini dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa kami ini Indonesia ke dalam tangan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lanjutkan kembali doa-doa syafaat kita. Kita akan pujikan pujian sejauh doa. Bila kau rasa Gelisah di hatimu, bila kalam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagiku. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Katakan berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa.
berdoa untuk jemaat kita semua, keluarga mereka masing-masing. Kita juga akan berdoa untuk anak-anak sekolah, anak-anak kita yang sedang bersekolah, sekolah online. Kita juga akan berdoa untuk gereja kita. Kita akan berdoa untuk hamba-hamba Tuhan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami berdoa bagi jemaat kami, seluruh keluarga besar Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya di tempat ini. Biarlah Tuhan menilik keluarga demi keluarga. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga demi keluarga di tempat ini. Apapun yang menjadi pergumulan keluarga-keluarga kami ini Tuhan, kiranya Tuhan boleh mendengarkannya dan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Tuhan memberkati pasangan suami istri. Tuhan memberkati hubungan antara orang tua dengan anak. Tuhan memberkati semua keluarga gereja kami Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Bapa, bagi jemaat kami yang mungkin sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan menolong, memberikan pekerjaan yang tepat bagi mereka yang membutuhkan. Bahkan mungkin ada yang berdampak dari pandemi COVID ini Tuhan. Banyak yang di PHK, banyak yang dikurangi gajinya. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan dari keluarga-keluarga ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang mampu menolong setiap kami. Kami juga berdoa kepada keluarga-keluarga yang baru menikah, yang menginginkan seorang anak. Kiranya Tuhan memberkati pasangan-pasangan ini Tuhan. Tuhan memberkati buah kandungan mereka. Kelak Tuhan akan memberikan yang terbaik pada waktu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus di tempat ini. Biarlah di tengah-tengah pandemi ini, walaupun kami tidak bisa beribadah secara langsung, kiranya Tuhan juga tetap hadir di dalam rumah-rumah jemaat kami ketika mereka sedang beribadah. Tuhan memberkati proses perekaman ibadah online di dalam gereja kami. Seluruh anak-anak Tuhan yang boleh mengambil bagian melayani, Tuhan memberkati mereka semua. Kami juga menyerahkan anak-anak Tuhan ke dalam tangan-Mu. Anak-anak yang sedang bersekolah, yang bersekolah juga melalui online. Tuhan memberkati anak-anak kami semua ini Tuhan, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Kiranya Tuhan memberkati dengan kepandaian, Tuhan memberkati dengan kepintaran, roh yang takut akan Tuhan, roh yang menurut akan orang tua. Kami percaya Engkau pakai masa muda mereka, walaupun mereka sedang belajar Tuhan. Mereka adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap komisi di dalam gereja kami, baik itu komisi anak, baik itu komisi youth, baik itu komisi wanita. Tuhan memberkati setiap komisi ini di dalam ibadah online masing-masing. Tuhan yang memakai, memberikan hikmat sehingga mereka juga mendapat berkat dari ibadah online ini Tuhan. Kami juga menyerahkan Bapa, hamba-hamba Tuhan kami yang ada di Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Menyerahkan Pendeta Chandra ke dalam tangan-Mu, beserta seluruh keluarga besar, dan juga Pendeta Chandra sedang mengambil kuliah lagi. Kiranya Tuhan memberkati kuliahnya, memberikan hikmat kepandaian, dan boleh menyelesaikannya sampai tuntas. Kami juga menyerahkan Tuhan pelayanannya ke dalam tangan-Mu. Istri dan anak-anaknya juga Tuhan boleh memberkati. Kami juga menyerahkan Pendeta Julius ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan pakai beliau, kiranya menjadi berkat bagi seluruh jemaat kami. Tuhan memberkati Bu Yusi juga. Kami juga berdoa untuk penginjil Feve, kiranya Tuhan juga menolong. Loso Feve boleh melayani komisi anak di tempat ini, jadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, biar doa-doa kami ini yang daripada sempurna, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar doa-doa ini Tuhan mendengarnya dan tidak melewatkannya. Demikianlah seru dan doa kami Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, mari kita akan menutup ibadah doa malam kita pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah yang senantiasa ada di dalam hidup kami. Di tengah-tengah situasi yang begitu sulit ini Tuhan, Engkau hadir memelihara kami. Engkau hadir memberi kekuatan kepada kami, sehingga kami sanggup menjalani hidup ini hanya karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, sekalipun kami mengikuti ibadah online untuk ibadah doa malam ini, kami percaya Engkau memberkati kami dari tempat kami masing-masing. Kami mohon Engkau terus Tuhan memimpin kehidupan kami, supaya apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami lakukan, itu semua berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah kehadiran kami di dalam dunia ini boleh membawa dampak yang positif bagi sesama kami yang membutuhkan pertolongan kami. Puji syukur hanya kepadamu Tuhan yang telah berkenan memberkati hidup kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya di dalam dunia ini. Amin.